Anak yang hilang itu, mungkin baru pertama kali ini kita khotbah tentang anak yang hilang ya. Selama dari tahun berapa? 2007? Baru kali ini ya kita. Karena saya catat semua khotbah. Ya kan? Baru kali ini. Saudara lihat lagi, Lukas pasal 15. Ayat 11 sampai 24. Saya tidak akan bacakan lagi, saudara boleh baca itu. Ya, tentang anak yang hilang. Biasanya kita bicara tentang anak yang hilang soal orang yang mau selamat, tentang keselamatan. Ya, saya mengerti itu. Saya mengerti karena itu ayat yang paling mudah menjelaskan kepada orang tentang keselamatan. Yaitu orang yang hilang dan bertobat dan balik kembali kepada Bapa. Yang hilang kita akan bicara tentang keselamatan. Kali ini saya tidak bicara tentang keselamatan. Saya mau tunjukin satu kepada saudara, ini akan berseri, akan panjang. Karena ini baru tentang anaknya. Belum kakaknya, belum rumahnya, belum penderitaannya, belum papanya, belum banyak. Jadi nanti saudara nggak akan bosan nanti dengar ini. Sepanjang sampai bulan Mei, saudara bosan kali dengarnya. Efesus 1, nah sekarang Lukas pasal 15 nanti. Ya, kita cuma mau bicara tentang anak yang hilang, tapi bukan dari segi keselamatan, bukan tentang keselamatan. Bukan tentang orang yang berdosa balik pada Bapa, bukan. Tapi tentang pelayan yang meninggalkan rumah Bapa, tentang pelayan yang meninggalkan persekutuan, tentang pelayan yang meninggalkan pelayanan, melupakan semua janji, melupakan tentang apa yang pernah dia katakan kepada orang, dan pergi menikmati yang seharusnya tidak pantas dia nikmati. Pergi. Syukur banget anak yang hilang itu sadar setelah dia menderita. Dan balik disambut oleh bapaknya. Jadi saya nggak mau bicara tentang keselamatan ya, boleh ngerti itu ya. Mari saya tunjukkan mulai dari sini. Pasal 13, saudara lihat pasal 13. Apa yang dia katakan? Apa yang Tuhan katakan? Mulai dari pasal 13 ya, karena saya mau ngajak kita untuk berpikir tentang pelayanan, tentang pelayan, seorang pelayan. Pasal 13 ayat 30, mulai ayat 31, Yesus mengeluh tentang Yerusalem. Dia sudah datang di Yerusalem, dia sudah datang kepada orang Israel, tetapi mereka mengabaikan dia. Ada 2 kali hatinya sedih. Waktu Yohanes, di kitab Yohanes, waktu Lazarus mati dan menangisi Yerusalem. Itu Tuhan Yesus. Dia mengeluh tentang Yerusalem. Dia bilang kepada Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem. Ayat 33 saya baca ayat 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Dia datang kepada Yerusalem, dia datang kepada Israel. Tetapi Israel menolak dia. Seorang yang datang, Allah yang datang, tapi ditolak. Saudara nanti akan baca ada perumpamaan yang lain. Yang bilang tentang ada seorang tuan tanah menyuruh hamba-hambanya bekerja di tanahnya, dan dia setelah itu dia menyuruh bahkan anaknya datang, mereka bahkan membunuh anaknya. Itu perumpamaan tentang Tuhan Yesus datang kepada orang Israel dan orang Israel membunuh dia. Maka dia bilang di sini tidak semestinya jika seorang nabi tidak dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Semoga ada waktu bagi saya ke Tagulandang. Semoga ada waktu. Jika Tuhan berkenan, saya minta Tuhan memberi waktu itu. Yang penting batik tiba dengan selamat di Samratulangi dulu. Ya. Kenapa? Karena di samping gereja di sana ada tanah yang mereka bilang pada saya, Sony, ini kuburan kamu kalau kamu mati. Dan semoga itu terjadi. Ini ada tempat di sini. Karena waktu kami PA di sana, PA dilempar batu, kami jalan dihadang orang, marah sekali kita. Ada tempat di samping gereja. Tahun 2012 kalau tidak saya ke sana, mereka bilang masih ada Kak Son. Masih ada. Apa seorang nabi harus mati di Yerusalem? Itu kata Tuhan, itu tentang Tuhan. Karena ada banyak hamba Tuhan yang tidak mati di Yerusalem, mereka dibunuh di Roma. Mereka dibakar, mereka ditarik dengan kuda. Setiap anak Tuhan yang melayani Tuhan mengalami hal seperti itu. Makanya Tuhan bilang begini, kamu mau ikut aku? Kamu mau mengikut aku? Ini kata-kata yang saya ingat dari seorang mentor saya yang saya sangat hormati. Saya sebut nama sekarang. Pendeta Martinus F. Cambe. Dia bilang pada saya, ketika engkau melayani Tuhan, Sony, kalau engkau putuskan hidupmu untuk melayani Tuhan, saya melakukan itu pertama. Dan orang tua saya bilang pada saya, kenapa? Ten, dipanggil Pak Martin itu.
Dan kenapa kamu mesti tinggalkan rumah? Saya mesti melayani Tuhan. Dia anak satu-satunya, tapi dia harus pergi untuk melayani Tuhan. Saya akan pergi. Lalu papanya bilang, kenapa harus seperti itu? Dia baca ayat ini, Lukas pasal 14 ayat 26. Dia baca ayat ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Waktu Bapak kami bilang itu pada saya, dan saya lagi ada di motor dengan dia bilang, bagaimana Sony? Saya bilang, ya Pak, iya benar, saya akan pergi. Usaha beritakanlah firman, siap sedialah baik, itu tidak baik waktunya. Itu Pak, iya makan di mana? Tuhan akan sediakan, burung-burung di langit Tuhan sediakan Son. Oh iya Pak, dan kami pergi. Makan ikan hiu yang dijemur, itu baunya keluar dari sini tuh asap. Tapi sikat, makanya sekarang kalau disuruh makan ikan hiu, enggak, Kentucky, itu bagus. Ya kan? Pergi. Karena ayat ini, bahkan jika engkau, kalau kasihmu kepada Tuhan, ya, tidak lebih daripada kasihmu kepada istrimu, kepada anak-anakmu laki-laki, Ariel, kepada anakmu perempuan, hai Andia, kepada saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, dan nyawamu sendiri, engkau tidak layak. Tidak layak. Karena tidak semestinya, tidak akan pantas jika seorang nabi tidak mati di Yerusalem. Tidak pantas. Lalu dia bilang begini di ayat terus, masih pasal 4. Kalau engkau mau mengikut aku, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu ayat 27. Lukas 14. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau engkau mengikut aku, tinggalkan semuanya dan pikirkan. Jangan sampai di tengah jalan engkau berhenti mengikut aku. Jangan sampai di tengah jalan karena mamamu, karena papamu, karena saudaramu, karena istrimu, karena anakmu, karena siapapun dan engkau berhenti. Berat sekali, saudara. Tapi waktu itu saya cuma bilang pada mama saya, Ma, saya mau pergi melayani Tuhan. Dia bilang, pergi Son, daripada kamu di sini ntar ditangkap polisi, ntar kamu mabuk, pergi aja melayani Tuhan. Dan kami pergi, saya dengan Pak Rima dan teman-teman diutus ke Pulau Lembe namanya, cuma dekat. Cuma nyebrang dari Kota Bitung. Kami pergi ke situ. Setelah itu diutus jauh ke sana. Lalu saya bilang ke mama saya mau pergi. Kemana Son? Saya bilang satu daerah, saya juga nggak tahu daerahnya gimana, pokoknya saya bilang satu daerah. Dia bilang, nggak bisa di Manado aja. Saya bilang ke mama saya, Ma, waktu saya bilang mau jadi hamba Tuhan, mama bilang, pergi Son. Kamu lihat Yusuf Roni? Dia di penjara karena melayani Tuhan. Kamu, pergi Son. Pas saya bilang ke mama saya mau pergi dan ini jauh, ini. Saya mau tanya, nanti anak saya bagaimana? Saya bilang, nggak usah Ma. Ini ayat bilang, kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau mengasihi ibu bapamu lebih daripada aku, engkau tidak layak. Mama saya masuk ke kamar, itu 28 Oktober. Maaf, 18 Oktober. 28 Oktober itu ulang tahunnya Pak Tamarol. Itu ulang tahun mama saya. Saya datang di kaki dia dan saya bilang, saya mau pergi melayani Tuhan. Dan saya tidak akan balik. Saya akan pergi. Waktu itu dia masuk ke kamar, setelah itu keluar lalu saya bilang, saya akan pergi. Dan kami di situ. Pas sampai di sana, makan saya nggak bisa nyetrika, saya nggak semua saya nggak bisa, saudara. Makan juga cuma bisanya kangkung tondano, nike, cakalang fufu. Terus ketemu di sana tuh makanan nggak, aduh. Saya tulis surat ke mama, itu tulis surat 2 minggu baru nyampe. Ya karena mesti ke kecamatan dulu, baru ke, Mah menderita di sini. Lalu mama saya bilang, kalau engkau sudah melangkah dari Mesir ke Kanaan, jangan balik ke Mesir. Adik saya bilang, saya tidak punya kakak yang penakut. Jangan balik Kak. Yunus waktu lari, ditelan ikan paus. Saya tidak mau kakak ditelan ikan paus. Dan saya langsung bilang ke teman saya, itu salah satu Pak Harold Sigar. Saya bilang, jadi nggak pulang Niro. Kenapa? Ikan paus tunggu di jalan Niro. Dari pilih mati mana? Iya kan kalau kita berenang, kalau dia cuma timbul kakinya, kakinya ikan nggak ada kaki ya. Siripnya nongol begini lalu dia tenggelam lagi, dia nongol lagi. Mendingan saya jatuh dari pesawat. Kalau jatuh dari pesawat tuh dapat asuransi. Tapi kalau dimakan ikan paus, nggak dapat. Akhirnya nggak jadi pulang saya. Tetapi sulit sekali saudara mau meninggalkan keluarga melayani Tuhan. Apalagi sekarang.
Ariel mulai tanya, Papa mau kemana? Oh, saya mau ke sini. Ada pelayanan, ada ini yang kita mau dibuat. Nanti bagaimana, Pak? Nanti motor bagaimana? Itu urusan Pak Yanto lah sama Pak Jimmy. Dan dia mulai bilang, nanti Pak bagaimana? Saya lagi konsultasi, saya mau gimana? Gimana? Yang menentukan kamu lulus itu sekolah, bukan Papa. Jadi Papa akan pergi. Nanti Pak bagaimana? Tenang. Pak Agung udah siapkan tadi, kan 80 juta kalau nggak salah tadi. Nah nanti mau tambah lagi, itu bisa 100 juta. Tenang, tenang kamu. Papa pergi. Kalau sudah mulai begitu, lalu lihat anak-anak nggak makan, kira-kira masih mau melayani? Hah? Gak usah melayani. Kalau sekarang lagi sakit kaki, mau gereja? Hah? Belum sakit kaki, baru batuk. Kayaknya nggak bisa gereja. Covid ini kayaknya. Baru mau batuk. Iya kan? Kecuali Covid beneran, jangan datang sini. Kacau itu. Masih, mau datang persekutuan aja susah ya? Ini belum masuk di Lukas 15 loh ini. Padahal jam udah mau habis. Tapi tentang apa sih itu perempuan anak yang hilang ini yang saya bilang tadi, tentang apa? Tentang orang yang ada di rumah Bapa, lalu pergi meninggalkan rumah bapaknya, minta semua yang saya harus nikmati Bapak. Sebagai anakmu saya harus nikmati loh. Pak, saya anakmu, anak orang kaya, punya semuanya, mari berikan kepadaku apa yang menjadi hakku, dan saya akan pergi. Bukankah begitu? Ya, apakah itu orang berdosa? Di rumah Bapa loh. Ya, ada di rumah Bapa. Semua tersedia di rumah Bapa, tapi dia pengen rasa sesuatu yang beda dengan rumah Bapa, dan dia pergi. Saudara tahu kan ceritanya kan, dibaca tadi kan? Yang terjadi adalah menderita. Ada orang mau coba-coba tinggalkan Tuhan? Kalau tinggalkan pelayanan boleh berargumentasi. Oh, tapi di sini saya juga melayani. Mungkin boleh begitu. Tapi kalau meninggalkan Tuhan, ya bisa. Tamat hidup lo. Ya? Karena kalau akhirnya tidak sanggup menyelesaikannya, itu di Lukas pasal 14, masih Lukas 14 ya. Dia bilang begini ayat 34. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau kau tinggalkan itu, kalau kau melayani dan tidak benar lagi hidup, engkau tidak lagi dapat melayani. Selesai. Karena Tuhan punya stok banyak. Oke? Sekarang aja kalau ada perusahaan, ada orang mau tinggalkan perusahaan, dia cari pegawai cepat banget kan sekarang kan? Ya kan? Tuhan punya stok banyak. Kalau ada orang yang tidak mau melayani Tuhan, jangan kira Tuhan jadi susah karena ada orang tidak melayani Tuhan, tidak. Jangan dikira kalau ada orang tidak mau berkorban bagi Tuhan, Tuhan menjadi berkurang, tidak. Pikirkan baik-baik. Sebab jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Ya? Kira-kira Tuhan mau rugi? Enggak.